Antum Wahabi ya Ustaz? Jadi yang dimaksud gimana nih Pak Ustadz? Wahabi itu gimana? Apa Wahabi itu? Iya. Antum Wahabi atau bukan? Siapa? Antum. Antum itu apa? Kamu Wahabi atau bukan? Antum, ana nahnu. Enggak, ini kita ngobrol serius, maksudnya kayak gimana? Wahumahum, ya humahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mudoaf itu apa? Saya nama Mudoaf. Ya, nama saya Mudoaf, Pak. Nama saya Mudoaf dari Jawa Artinya Tengah. apa? Nggak tahu saya, Pak. Itu nanti Amrun Kharij, Pak. Sekarang ini yang dipermasalahkan apa gitu ya. Tanya sama Pak Basmi, dia bikin judul. Pak Basmi membuat judul Wahabi penolak dalil. Kita tahu bahwa Wahabi itu memang menolak dalil. Wahabi itu di mana mereka tinggalnya? Wahabi itu tinggal di merata-rata tempat, Pak. Dia ada di mana-mana, Bapak. Enggak, jelasin dulu pengertian Wahabi ini Pak Ustadz. Iya. Asal usul Wahabi ini kan ke saya awam ya Bu, ya bisa dibilang begitulah. Jadi kan harus ada pengertian dari Wahabi tersendiri itu. Apa sih Kenalkan dulu sebenarnya? Bapak, karena saya sudah memperkenalkan diri, ya adilnya ya antum harus kenalkan diri. Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Muhammad Alvin dari Banten. Masya Allah. Salam kenal dari Jawa Tengah Kendal ya. Salam kenal juga Bapak. Senang bisa mengenal Bapak Mudhaf. Amin. Masya Allah, mudah-mudahan menjadikan ini asbab dari segala ukhuwah. Amin ya Allah. Jadi begini Bapak, Iya. apa yang disebut Wahabi adalah mereka yang mengikuti pahaman-pahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini siapa? Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Tinggalnya di mana? Pernah ke Indo Tinggalnya di nggak? Arab Saudi. Enggak. Pernah ke Indo nggak? Enggak. Ngapain ngurus yang nggak pernah tinggal di Indo? Ngapain ngurus yang enggak pernah di Indo gitu. Iya. Terus kalau yang enggak di Indo itu jangan diurusi gitu ya Pak ya. Iyalah urusan negara orang. Kita ngurus negara sendiri Ini masing-masing. Bang Gemoy. Ini bukan soal negara Bapak, tapi ini soal ideologi yang pernah disebarkan. Jadi gini, kita maksudnya beri kesempatan kepada Bapak Mudhaf ini untuk menerangkan apa arti Wahabi itu gitu Bang. Oke. Kalau kita menyangkal atau menangkis daripada apa yang mau disampaikan, nanti pengertian kita nggak ada nantinya gitu Bang. Iya. Siap. Iya gitu. Silakan Bang Mudhaf. Oke, jadi begini, yang disebut Wahabi itu adalah mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam secara tafsirnya ya, mereka yang mengikuti pahaman-pahaman yang telah disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu Bapak. Kalau boleh nanya, kalau di Indonesia ikut pemahaman siapa? Ya di Indonesia ya itulah orang yang mengikuti pemahaman-pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab itu disebut Wahabi. Baik di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Kamboja. Kalau nggak mayoritas orang Indonesia ikut siapa? Mayoritas orang Indonesia pada umumnya yang mengikuti mazhab Syafi'i. Muhammadiyah atau NU? Kita tidak berbicara organisasi Pak. Kita berbicara dalam skala besar. Karena saya bisa jadi Muhammadiyah. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab, dia mazhabnya apa? Syafi'i, Hambali, Maliki, atau apa dia? Wallahu alam, kalau dikatakan beliau bermazhab Syafi'i, rasanya tidak ya, karena banyak dari perkara-perkara yang beliau dalam amaliyah memang berseberangan. Kalau Saudi kan mazhabnya apa ya?
Maliki apa Hambali? Wallahu alam, Pak. Bapak banyak nggak tahu juga. Berarti Bapak asal ini dong. Kok banyak nggak tahu? Harusnya kan tahu mazhab di sana apa. Kan Bapak Ustadz. Kan kamu katanya tadi jangan ngurusi yang di sana, ngurusi saja yang di Indonesia, kan gitu ya? Lah ngurus yang di sana kan tapi saya nggak tahu sepakat. mazhabnya dia apa. Siapa yang ngurusi di sana, Pak? Kan saya belum ke sana, Bapak yang mancing-mancing ke sana. Harusnya kalau Bapak ngomong tentang Muhammad bin Abdul Wahab dari Saudi, harusnya Bapak tahu dia mazhabnya apa. Kan saya tanya mazhabnya Maliki, Hambali atau Hanafi. Kalau di Indonesia kan mayoritasnya memang mazhabnya Syafi'i. Begini, Bapak, saya itu sudah jelaskan. Kalau beliau dikatakan mazhab Syafi'i, saya rasa tidak, karena dia Lah saya nggak berseberangan. bilang dia mazhab Syafi'inya, saya bilang selain mazhab Syafi'i, Hambali Bapak kah, Hanafi kah. jangan memutar-mutar perkataan Bapak. Coba dipasang lagi rekamannya yang Bapak omongkan tadi. Kok malah muter-muter dengan perkataan Bapak? Oke, udah kita ke poinnya aja gitu Bang Gemoy. Jadi kan kalau misalnya ya ada beberapa pertanyaan yang saya tanyain sebenarnya kepada Bapak Budhof gitu kan. Iya. Tapi kita tidak mengenai tadi ya asal usul lah gitu. Tapi saya mengenai apa yang ada di Indonesia gitu. Terutama kayak tradisi-tradisi begitu. Iya. Jadi kan itu poin sebenarnya ya, menentukan Wahabi atau tidak sebenarnya kan begitu, Pak Ustadz. Nah, saya ingin menanyakan itu. Ada beberapa pertanyaan lah sebenarnya gitu. Lanjut. Oke. Menurut bukan pengertian ya, menurut dalil gitu, kalau orang-orang yang seperti apa namanya melakukan tradisi seperti tahlil atau maulid gitu, itu disebut gimana itu? Oke, saya ambil satu poin saja dulu ya. Iya. Kita bisa on cam nggak sama-sama saling kenalan? Saya lagi jualan sih masalahnya Pak, ini lagi santai juga sih. Sama Pak. Saya pun lagi jualan. Artinya biar kita tidak tidak ada yang terselubung ya. Saya jujur, Anda jujur. Anda Iya. sopan, kami segan. Iya. Bisa Pak MBG? Karena kita saling begini ya Pak MBG ya. Antum Saya sedang nggak bisa nih. gini, antum berdakwah tentang kebenaran, saya pun sama. Antum dakwah sunnah, saya dakwah Jadi fardu artinya gini ain. Pak. Jadi artinya gini Dakwah Pak. sunnah apa? Saya enggak dakwah, ya sudah. saya hanya orang biasa. Ya, Oke, semua juga siap, orang biasa lah ya. Tapi gini Bukan Pak, Ustadz, bukan Kiai. Saya hanya bertanya kepada Kiai Mudaaf. jadi Tapi kesimpulannya begini Pak MBG ya. Pertanyaan antum ya itu sama halnya sedang menginterogasi saya. Tadi ada sedikit bunyi naik, ada sedikit bunyi turun kan gitu ya, seakan-akan Oh saya di bawah biasa, antum. kita orang Sumatera Jangan kalau berbicara membiasakan perkara yang tidak biasa. Artinya begini. orang Sumatera Anda beda punya- dengan orang Jawa kalau berbicara. Nadanya mungkin agak jangan terlihat atas nama keras. Sumatera Bapak kita di satu forum, jangan sok-sokan bawa satu suku. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nggak, Jangan maksudnya mentang-mentang. intonasi Gini, berbicara kan jangan setiap daerah mentang-mentang berbeda. kamu Sumatera, terus saya orang Jawa tidak bisa ngomong kasar gitu. Sama Bapak. Enggak, orang Jawa kan lebih lembut kalau berbicara. Orang Sumatera Iya, mungkin itu dalam terlihat hal tertentu, tapi- terlihat kasar. Iya, Padahal siap. intinya tidak kasar. oke. Artinya Begini, begini, Bapak-bapak dalam hal sekalian, tertentu kita bisa sama Pak. Gitu. Monggo siap Pak. Siap Oke, Pak Muhammad. kita menengahi ya, kita menengahi. Iya, siap. Oh. siap. Kita itu Waalaikumsalam. yang harus diingat tuh gini Pak, Bapak-bapak, kita itu satu iman ya Pak, dan Tuhannya Iya. juga satu, kiblatnya juga satu. Iya. Jangan sampai ada pepecahan di antara kita gitu Pak. Siap. Gitu. Selama Ini saya tradisi itu kerucutkan ya. mengikut. Sebentar Pak, saya kerucutkan dulu. Sudah ketemu kita poinnya. Anda mengajak saya untuk tidak berpecahan ya. Iya. Anda mengajak kita satu iman, satu bendera, tidak perlu berpecahan.
Iya. Terus tadi pertanyaan Anda tentang tahlilan menurut saya bagaimana, kan begitu ya? Iya. Oke, siap. Jadi ini saya kunci dulu. Ini nggak usah kemana-mana, kita bahas yang ini dulu Bapak ya. Iya. Bapak tadi menurut Bapak tahlilan itu bagaimana? Menurut saya tahlilan itu tidak ada pengharamannya kecuali dari Wahabi. Nah, Sepakat. Kalau dalam kitab tidak ada juga ya? Dalam kitab apa maksudnya yang tidak adanya, Pak? Hmm, kemarin ada yang bilang di apa namanya di YouTube saya lihat siapa Kiai Haji Idrus Salam Ramli katanya bid'ah mungkarah ya. Ya, Bapak bisa bertanggung jawab dengan perkataan Bapak? Iyalah, buka aja dalam Oke. kitab I'anatul Talibin kan ada itu. Ya, mari kita sama-sama buka kitab I'anatul Talibin. Mumpung di sini ada ustadz saya yaitu Ibnu Hasani. Beliau yang hafal. Kamulah yang hafal buka, kamu yang bilang nggak ada. Gini Bapak, kita itu jangan melulu kepada satu orang Bapak. Di sini ada pakar-pakarnya tersendiri. Di Lah, Basmi itu. Kamu mau kebenaran atau mau menjatuhkan saya? Waalaikumsalam. Kamu fungsinya apa? Saya fungsinya setengah menjawab dari bagian pertanyaan kamu. Kemudian bab dalil, bab ibarah kitab nanti saya serahkan kepada yang ahli. Kamu bukan ahli. Bukan. Ngapain ngomong juga dari tadi? Terus kamu mau ngajak apa? Kan yang ada di sini aku dengan kamu dari tadi. Jangan sok-sokan keras Bapak. sabar. Aduh, sabar. Silahkan on cam Pak Istighfar. MBG. Saya ajak Anda on cam dari tadi. Jangan Istighfar, sok-sok Bapak. keras, mentang-mentang Sumatera terus kami orang Jawa mau dibijak-bijak gitu. Enggak. Kita bicara Iyalah. agama, Bapak. Ingat, Iyalah. Bapak ingat Kita itu bicara satu agama. iman yang sama. Maksudnya Ingat ya. iyalah gimana? Nggak. Maksudnya iyalah gimana? Sudah Ustaz Os diam Os menjamin keamanan Wahabi Os. Kami di sini aman saja Os. Sudah Os. Sekarang mau dalil atau tidak? Kalau mau dalil saya serahkan ke Ustadz Ibnu Hasani. Kalau mau buka kitabnya I'anatul Talibin, kalau antum mau cari kebenaran. Kalau kamu tidak mau cari kebenaran, silakan ngotot. Nggak apa-apa. Saya bukan penakut, Pak. Nah, gitu kan bagus. Bita itu, Pak. Bita itu. Pak MBG. Oh, Pak MBG. Ayo digas. Pak MBG. Silakan Ustaz Muhammad Alvin kalau mau dilanjut. Iya. Jadi apa pertanyaan saya yang udah saya sampaikan kepada Bapak Mudhof itu belum dijawab gitu Pak. Mohon Tentang apa penjelasannya gitu. Tentang apa itu, Pak? Tahlil tadi Pak, tradisi tahlil, Tradisi tahlil. maulid juga gitu. Oke, kita sebentar. ambil satu aja dulu lah ya, tahlil dulu gitu Pak. Nah, iya Pak. Gini Pak ya, biar kita tidak sepanen atau tidak terkesan nanti saling naik angin, maka nanti kalau ada Ustadz Hasani atau yang lain mau ngomong kita on saja Pak ya. Maksudnya biar nggak tegang gitu Pak ya. Boleh. Iya. Ustadz Hasani mau ngomong? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Ustadz, sebenarnya perihal mengenai masalah tahlilan ini kan berbeda dengan kenduri, kan seperti itu kan. Ini yang Bapak inginkan, apakah kendurinya atau tahlilannya? Tahlilannya Pak. Oh, berarti tahlilan. Acara-acara ya Pak ya, acara-acara tahlil gitu, acara makan-makan gitu. Betul. Di dalam mengenai masalah dalil, kalau yang ditanya di situ adalah acara makan-makannya terlebih dahulu, maka yang jelas di situ adalah kenduri. Kenduri di sini beda hukum dengan tahlilan yang kita baca misalkan setiap malamnya, la ilaha illallah, astagfirullah, sholawat dan yang lain-lain, seperti itu berbeda. Maksudnya
ini mau dikerucutkan tentang makanannya saja atau gimana dulu? Udah ada ini Pak, namanya kan kita udah menyimpulkan bahwa itu ada nama tahlilan gitu Pak. Jadi silakan dibedah gitu atau dikocek dengan dalil atau apa gitu. Oke, siap. Saya rasa kalau mau Kalau diglobalkan kalau seperti makanan itu kan ya mungkin. hanya kalau makanan kan sebagian daripada ada yang di dalamnya lah ya. Bentuk tahlilan itu gitu Pak. Heeh. Ya, perihal mengenai masalah tahlilan. Sebenarnya di dalam kasus tersebut kita bahas terlebih dahulu terhadap makanan yang disediakan seperti itu. Maka menurut para ulama, makanan yang disediakan di saat tahlilan, ketika di situ diharapkan kemanfaatan terhadap si mayit, maka itu hukumnya la ba'sa, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Ketika makanan yang disediakan terhadap para pentakziah tersebut itu diharapkan kemanfaatannya terhadap si mayit. Contohnya menyediakan makanan untuk pembacaan Al-Quran ataupun memberikan makanan untuk membaca tahlil. Nah, ini kemanfaatannya diharapkan untuk si mayit, maka ini hukumnya tidak apa-apa. Lalu bagaimana hukum makruh perihal mengenai masalah penyediaan makanan? Hukum makruh di situ ketika mengadakan makan-makan saja setelah adanya kematian tanpa ada tujuan bacaan tahlil ataupun hal-hal yang lain. Cuman nongkrong-nongkrong saja, makan-makan saja seperti itu, maka ini hukumnya makruh. Itu pun ulama memberikan sebuah qayyid kemakruhan tersebut disampaikan di dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, bahwasanya waqad karoha jama'atun minas salafi at-takalluf min ahlil baiti, di situ wa huwa mahmulun ala ma yasukku ala sahibil bait. Jadi kemakruhan perihal mengenai masalah penyediaan makanan itu berlaku bagi orang yang tidak mampu, sehingga dirinya itu berhutang, lalu ketika berhutang dengan keadaan dirinya di situ terpaksa sehingga menyediakan makanan. Maka itu hukumnya makruh. Namun tidak berhenti di sini. Fikih itu ada kaidah. Hukum makruh itu bisa hilang dengan adanya hajah, bahkan akan menjadi hukum sunnah ketika demi untuk menutup omongan ataupun gunjingan-gunjingan yang dibicarakan oleh para tetangga. Nah, contohnya seperti itu, ad-daf'u li alsinatil juhal, ini menghilangkan hukum makruh berubah menjadi hukum sunnah. Keterangan di dalam kitab Bulughul Amniyah syarah Inaratut Tujah. Lanjut Pak. Misalkan Teruntuk Bapak Sarjana, teruntuk Bapak Sujana, mohon ya Bapak, daripada antum typing kan enak diselesaikan di atas. ya monggo ditarik. Jangan takut, keamanan nanti akan ditanggung oleh host. Ya, jadi untuk Sampai naik untuk saja. dari kawan-kawan Daripada salafi sampai wahabi, typing, kalau takut seolah-olah. ya keamanan dijamin host. Kalau keamanan kami kan aman di sini ya. Mudaaf ini sebagai apa ini? Nggak bisa Kamu mau diam tahu aja kapasitas toh. saya? Ayo Iya. ketemu Pak. Saya ajak on cam kok tanya kok nggak mau sampai ya. Nah, tinggal ngomong. Apain ketemu sama kau? Nggak ada kerjaan itu. Pak MBG. Bentar, Bapak, sampai kan dari tadi bilang. Sampai dari tadi menyangkut pautkan Jawa terus. Memang NU kan aliran Jawa. Nah, inilah bangangnya bodohnya Wahabi. Makanya saya ingin berantas Wahabi, Pak. Saya dengarnya kalau kamu keras, saya NU lebih itu dari aliran keras, dari Jawa, kemudian menyebar. Jangan bawa-bawa suku, Pak. Ini aduh. Nanti pertanyaan tadi nggak fokus untuk dijawab kan. Silakan dilanjut, Pak. Dilanjut. Iya.
Jadi ini bagian siapa ini yang bicara ini, Pak? Ya jenengan dengan Bapak Hasani saja dulu. Pak MBK nanti dengan saya nggak apa-apa. Kalau mau Jenengan ketemu apa bawa jenengan? Kami nggak paham jenengan. kamu kalau mau ketemu saya ikuti Pak Sherlock Pak. Jangan sok-sokan cerah dengan Jenengan saya. apa jenengan bawa Nggak Jowo di boleh. sini. Aduh, ya Allah. Ini kadang-kadang Wahabi ini sangat Ini saya brengsek paling nggak sekali. seneng kalau satu iman, satu Islam, Ya satu iya, Tuhan. saya dari Ini tadi itu aja aman apa ya, Pak. bertengkar gitu. Awal-awal. Jadi gini, Pak, ya, awal-awal saya jelasin kalian dulu, Pak. naik, saya sambut dengan bagus. Saya sambut dengan bagus, tidak ada tendensi kemana-mana. Saya netral aja, Pak, ya, karena Siapa? Siapa? yang di Komal ini kan saudara-saudara kita Muslim gitu kan. MBG kalau masih mau berkeras nanti DM saya MBG. Jadi gini, Pak, saya ini sebenarnya perdana masuk Komal ini gitu, Pak, mengenai tentang apa tradisi Islam gitu. Sebelumnya saya masuk Komal lintas agama, Pak. Jadi saya Saya berani. biasa di lintas agama. Pak. Iya. Kalau antum mau tahu Pak, kalau kamu mau tahu Pak, saya dengan Juma itu masih sama dari Facebook. Iya, Sering Pak. sebalan kamu. Saya malah seneng kayak gitu. Ada saudara saya kita istilahnya Gini debat Pak, dengan saya klarifikasi. Nanti kita kembali ke judul awal aja ke pertanyaan Bapak. oke. Kalau kafir itu sudah jelas kekafirannya Pak. Tapi sudah yang ditabarkan oleh Wahabi itu seakan-akan ingin memberangus kami. Makanya kami di sini berdiri tegak. Contoh, tahlilan mereka salah paham dengan tahlilan. Sehingga mengatakan orang yang berlaku tahlilan itu bid'ah, dolalah, masuk neraka. Nah ini sekarang sedang dijelaskan oleh Ustadz Ibnu Hasani. Mudah-mudahan kalau antum tidak menolak dalil nanti antum akan. Iya, iya, Ini iya. Bapak, mohon maaf ya. Iya, iya. Kalau narasinya tentang Jawa, saya selaku orang Jawa yang di sini menjembatani sampean-sampean untuk diskusi. Saya tidak membahas soal Tapi kok suku ya, sampean Pak. dari tadi lihat kok bahasanya Jawa terus. Bukan saya, Pak. Seolah-olah bahwa Jawa ini kok tidak Bukan- baik di mata sampean. Bukan saya, Pak, yang ngomong. Itu Mas MBG itu, Pak. Ya, saya paham Mas Alvin. Saya sangat paham. Kalau sampai menyangkut pautkan, sampean Sherlock alamat sampean saja. Kalau sampean besok pagi anak buah saya nggak sampai rumah sampean, saya bukan laki-laki. Ini untuk sudah. siapa, Pak? Perkataan gitu untuk Pak siapa? Alvin, tenang Pak Alvin. Silakan BG. dilanjut dengan Oh, gitu ya. penjelasan Siap, saja. Silakan. Lanjut. Sekali lagi saya ingatkan ya, silakan sampai diskusi bab apapun, tapi jangan menyangkut pautkan suku. Loh, saya tidak omongan, saya tidak cuma omongan, saya mencoba untuk adil, tidak melindungi teman-teman Aswaja juga, dan juga tidak juga melarang untuk Aswaja persekusi lawan diskusinya. Kok sampean dari tadi memancing-mancing kita bahwa suku Jawa menurutmu kok sudah tidak karu-karuan, kok kurang ajar. Siap. Oke, Pak, bisa lanjut ke Pak. poin Pak, tadi, Alvin, Pak. Ingat Pak, sekali Alvin. lagi. Ya, saya cuma pesan sekali lagi, silakan sampean semua diskusi tentang apa saja, tapi jangan menyangkut menyangkut pautkan suku. Siap. Lanjut Saya minta Pak Alvin. tolong, jangan menyangkut pautkan sama susu. Makanya jangan pakai bahasa Jawa jenengan, kita nggak paham. Ya sudah, kalau nggak paham. Aman. Cuman tadi kan antum kan, kamu kan agak-agak keras, sok-sokan. Sudah Pak Alvin, lanjut Pak Alvin. Ya, jadi aduh tadi saya lupa sampai mana itu. Belum. Afwan ya Pak, Mas Alvin ya, Afwan. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya makanya gini, Pak, yang saya khawatirin tuh begitu, Pak. Ketika kita sesama Muslim gitu saling apa ya, bertengkar gitu. Enggak, Pak. Makanya itu yang saya khawatirin, Pak. Aman, Pak. Iya, makanya saya itu paling benar-benar saya khawatirin itu, satu iman dan satu Islam gitu, saling Silakan dilanjut Pak. Santai Pak. Jadi gimana, Pak? Belum ada jawaban mengenai tahlil tadi, Pak. Mohon maaf,
Apa mic saya mulai tadi mati Bapak yang menjelaskan kok bilang tidak ada jawaban, mohon maaf. Betul, udah ada, cuma jadi begini, yang maksudnya yang saya pertanyakan tuh gini Pak, apakah yang melakukan tidak tahlil gitu maksudnya itu menurut Bapak bid'ah atau gimana Pak? Penjelasannya gimana itu? Tidak Bapak, artinya tahlilan itu merupakan sebuah kebiasaan ataupun tradisi yang di situ tidak nyampe pada hukum wajib sehingga orang yang tidak melakukan itu akan terkena hukum dosa. Tidak. Artinya mau mengerjakan monggo, mau tidak mengerjakan monggo, namun jangan sampai menyalahkan orang yang mengerjakan jika tidak siap untuk ditanya alasan sesuai dengan data ataupun referensi dalil seperti itu. Tapi saya ada perspektif nih Pak ya. Kalau saya ada yang keliru ya mangga diluruskan gitu Pak. Ya, monggo gimana? Iya. Jadi mengenai tradisi tahlilan ini sebenarnya ya maaf nih Pak ya kalau misalnya ada kekeliruan dari saya gitu. Karena saya juga melihat gitu di lapangan, bukan di lapangan ya, di tetangga-tetangga saya gitu. Kayak gini Pak, sering memaksakan ketika tidak ada uang untuk menjamu orang tamu-tamu tersebut gitu Pak. Akhirnya dia memaksakan untuk melakukan tahlil itu Pak. Jadi kesimpulan saya gini, kebanyakan mudorotnya ketimbang manfaatnya gitu Pak. Saya menyimpulkan sampai ke sana gitu Pak. Coba minta penjelasannya dari. Siap. Ya mungkin itu hanya terjadi di jenengan. Kalau di sini khususnya di Madura, itu kalau tahlilan bukan punya hutang, justru ketika dibayar nanti hutangnya akan ada lebihnya. Maksudnya bagaimana? Orang yang tahlilan itu bukan datang dengan tangan yang kosong, melainkan ada yang membawa beras, ada yang membawa uang, ada yang membawa ada yang membawa gula dan hal-hal yang lain yang di situ nantinya bisa dijual, dan ketika sudah selesai acara, ketika dijual itu pasti melebihi hutang yang digunakan untuk acara tersebut. Itu kalau di daerah kami di sini di Madura, dan bahkan itu kayaknya bukan hanya di Madura, memang seperti itu datangnya itu ataupun bahasanya itu ngelayat itu pasti bawa uang ataupun beras ataupun gula seperti itu. Lah sehingga jikalau misalkan kita mau dudukkan terhadap permasalahan yang jenengan saja ya, terhadap Pak MBG, jikalau misalkan tidak suka dengan bahasa jenengan ya mungkin jangan di sini, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat terhadap jenengan. Jadi seperti itu. Terus perihal mengenai masalah kasus yang terjadi, Bukan tidak suka, kita tidak paham. Ini kan Indonesia, kok harus pakai jenengan-jenengan? ya bahasa jenengan, kalau saya kasih tahu jenengan itu kamu, sudah paham kan Ge? Jenengan Kenapa itu nggak dalam arti penghormatan, kenapa nggak Pak. pakai kamu? Kenapa nggak pakai kamu? Apa Pak, pakai gini Pak, kalau jenengan-jenengan? jenengan itu kami tinggikan, kami letakkan kamu di dalam sebutan yang kami hargai, Pak. Enggak, ini kan Indonesia, Mas, bukan Jawa. ya Kenapa emang harus ngomong Jawa? Nah, iya, maksud saya apakah itu bersalah ketika berbicara jenengan? Jenengan itu dalam bahasa Jawanya kita meletakkan kehormatan kepada lawan bicara kita, Pak. Ya, enggak, maksudnya apa bersalah? Bersalah menurut siapa? Host, monitor host. Salah menurut siapa? Bahasa jenengan itu salah menurut siapa? Abata diaktifkan moderatornya, host. Jadi tak kasih. Ya sih. Jadi gini, Bapak ya, mohon maaf sekali lagi. Saya minta maaf ya. Jenengan di situ kan saya menyebutkan jenengan ini berarti kategorinya semua, dan saya sangat menghormati. Bukan berarti setelah jenengan lalu saya ngomong bahasa Jawa tadi kan, saya tetap berbahasa Indonesia setelah ngomong jenengan. Kecuali kalau di situ tadi saya setelah ngomong jenengan baru saya ngomong bahasa halus, itu salah. Karena saya tidak menghormati jenengan semua yang ada di sini.
berbicara dengan berbahasa Indonesia sendiri, berbahasa Jawa sendiri. Akan tetapi saya ngomong jenengan itu tadi, selepas itu kan bahasa Indonesia lagi, Bapak. Bentar, sebenarnya begini, Sangat menjunjung tinggi rasa hormat. tadi alasannya karena tidak paham apa itu jenengan, maka saya kasih tahu jenengan itu artinya kamu. Itu sudah memberikan sebuah pengertian terhadap jenengan, bahwasanya arti jenengan itu adalah kamu, itu pun dengan pitutur yang halus. Lah ketika ini dianggap bermasalah, bermasalahnya itu menurut siapa? Buka mic-nya sekarang. Buka mic-nya. Buka mic-nya. Ya kalau misalkan masih belum cukup umur ya jangan di sini. Bukakan host, buka. Kalau tidak mau buka, buka dari situ. Kita ngobrolnya santai, bahas keilmuan, malah menjadi benalu. MBG, buka mic-nya. Buka mic-nya MBG. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau memang tujuannya pengen ngerusak diskusi, jangan seperti itu. Lalu menyerang suku, kan seperti itu. Ya. Kasihan sama Mas Alvin, yang dimana Mas Alvin ini sebenarnya juga bertanya. Dengan adanya bertanyanya Mas Alvin, berarti kan ada unsur ketidaktahuan dari Mas Alvin. Lalu beliau menanyakan, kalau kamu ganggu terus, mempermasalahkan Jawa, lalu membawa NU dan lain-lain, apakah kita ini akan diam? Sebenarnya bukan urusan yang sangat berat bagi saya, sepele. Akan tetapi dari narasimu dari tadi ini sudah menggetalkan telinga. Yang pertama bahwa suku, jangan sampai membawa suku. Lagian bahasa kayak gitu aja dipermasalahkan ya. Itu Wahabi Salafi ya, ustadz-ustadznya itu selalu memakai antum, ana. Jangan pakai antum, ana dong, ini Indonesia. Kan gitu, sama aja antum kalau ngomong kayak gitu. Gak usah lah, gak usah kayak gitu, biasa aja. Lanjut Ji. Sudah, skip sudah, lanjut, nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu Ustadz Alvin. Artinya ketika misalkan nanti memaksakan diri, sementara ini khusus yang memaksakan diri ya, memaksakan diri yang di situ orang yang datang itu tidak membawa apa-apa. Justru ketika selesai acara akan berakibat banyak hutang. Maka ini hukumnya makruh. Namun kata para ulama, hukum makruh ini tidak menghalangi pahala yang disedekahkan terhadap orang-orang yang kemanfaatannya itu juga masuk terhadap si mayit, seperti itu. Makanya bagi orang yang tidak mampu, yang memaksakan diri, lah itu hukumnya makruh. Namun hukum makruh di sini hilang ketika misalkan orang yang memaksakan diri di sini demi untuk menutup omongan-omongan tetangga sekitar. Contoh misalkan ada seorang laki-laki sekeluarga, di situ ada keluarga yang meninggal, anggap namanya Zaid. Di situ sudah menjadi tradisi tahlilan, sehingga jikalau misalkan tidak mengadakan tahlilan, maka akan mendapatkan ocehan ataupun omongan buruk dari para tetangga, sehingga dia hutang tujuannya untuk demi menutupi omongan-omongan buruk para tetangga. Lah maka ini hukum makruh dengan alasan adaf uli alsinatil juhal, demi menolak ataupun menghilangkan untuk tidak adanya pembicaraan buruk yang akan menimpa kita. Maka hukum makruh di sini di dalam kitab syarah Inaratul Tujah ini hukumnya menjadi al-mandubah.
Gitu, Ustadz Pak Muhammad Alvin. Oh iya iya iya. Berarti hukumnya makruh ya Pak ya. Nah, namun jangan berhenti di situ, Pak Alvin. Jikalau tujuannya untuk jadi saya urai kembali, hukum makruh itu bagi orang yang tidak mampu. Kalau mampu tidak makruh. Ya. Orang yang tidak mampu itu pun hukum makruh jika bertujuan untuk menghilangkan omongan tetangga. Hukum makruh ini hilang menjadi mandub. Gitu. Berarti harusnya ketika keadaannya tidak mampu, tidak usah tahlil begitu Pak ya, biar menghindari makruh itu gitu. Ya, sebenarnya untuk menghindar makruh itu bukan hanya dengan tidak mengadakan, Ustaz. Dengan mengadakan dengan tujuan tidak atau selamat dari omongan orang lain, ini hukum makruhnya hilang, justru akan menjadi mandub, sunnah dalam arti fikih, yaitu akan diberi pahala orang yang mengerjakan dan yang meninggalkan tidak mendapatkan siksa. Oh gitu. Jadi kalau misalkan mau menghindar dari makruh, saya rasa ya ketika kita tetap mengerjakan hal tersebut, lalu dengan bertujuan agar supaya orang-orang tersebut itu tidak membicarakan buruk terhadap kita, ini dapat dua. Pertama, kita dapat pahala. Kedua, ahli kubur yang ada yang sudah di alam kubur, di alam barzakh, di alam kubur itu mendapatkan kemanfaatan sedekah. Iya benar. Izin tanah Ustadz Ibnu. Ya. Kalau ada ini Ustadz Ibnu, tadi kan makruh jika dipaksakan. Kan gitu, orang tidak mampu tapi dipaksakan itu makruh. Tapi kalau ada pilihan-pilihan solusi Ustadz Ibnu, umpamanya nih tidak mampu bikin makanan berat tapi makanan ringan aja, atau tidak mampu 10 orang 5 orang aja, atau nggak mampu makanan ringan minum saja. Apakah hal-hal itu tetap dikategorikan tetap makruh, tetap Ya, memaksakan maksudnya? Tidak, Ustaz. Artinya hukum makruh di situ kan menyediakan di luar batas kemampuannya sehingga terpaksa. Namun jikalau misalkan dia hanya mampu nih 5 orang, maka hanya 5 orang. Ini kan bukan terpaksa berarti. Jadi hukum makruhnya kan tidak ada. Boleh menambahkan Ustaz? Ya, monggo, tafadhol. Ini nanti diluruskan kalau salah ya. Saya sempat dengar itu ada riwayat dari Jarir bin Abdullah al-Bajali. Kenapa dikatakan munkaroh? Karena di situ diterangkan kunna na'uddul istima'u ila ahlil mayyit wa soni'at tatu'ami ba'da dafnihi minan nihayah. Kenapa dikatakan munkar? Karena di situ ini menganggap bahwa berkumpul ke rumah keluarga mayit dan mereka membuat makanan setelah pemakaman termasuk bagian dari niyahah. Itu tadinya ada anggapan seperti itu, padahal itu bukan niyahah. Karena niyahah itu diterangkan bahwa hukumnya haram, yaitu dengan mengangkat suara, tangisan, dan lain sebagainya pada saat ada keluarganya yang meninggal, begitu. Terus selanjutnya di I'anatut Thalibin karya Sayyid Abu Bakar As-Sato di situ wa yukrahu ittihadu ta'am, dan dimakruhkan di situ menyediakan jamuan diyafah dari pihak keluarga mayit itu, karena di situ jamuannya itu menyerupai orang hajatan ataupun pesta. Itu yang dimaksud dengan munkar. Jamuannya itu ya makanannya itu makan-makan yang benar-benar menyerupai orang yang pesta. Kalau makan biasa, ya semua manusia makan. Apa manusia ada yang nggak makan? Kan begitu. Itu Ustadz sementara.
Itu sebenarnya kalau di Anatut Thalibin kenapa dikatakan bid'ah mungkaroh? Ya kalau misalkan difaham sebagaimana dari kelompok Salafi Wahabi yang berangkatnya referensinya itu hanya dibaca dari bahasa na'am ma yaf'aluhun nas itu. Lah itu ya jelas kalau dibaca dari situ seakan-akan itu mutlak tahlilan ataupun apa jamuan yang disediakan saat tahlilan itu bid'ah mungkaroh. Padahal itu berangkat dari kasus pertanyaan dari seseorang terhadap mufti di atas. Ada sebuah tradisi yang mana ketika tradisi tersebut itu dilakukan oleh orang yang tidak mampu, orang-orang tersebut masih menunggu sekalipun masih belum dikeluarkan makan, masih ditunggu untuk agar supaya dikeluarkan makanan, sehingga dengan penuh rasa malu ataupun rasa nggak enak lalu dikeluarkanlah makanan, entah dengan cara berhutang ataupun dengan hal-hal yang lain. Namun bahasanya di situ bimasyakotin syadidah ataupun zahirah, di situ bisa dicek. Orang miskin tetap ditunggu makanannya, tidak ada acara pembacaan Al-Quran, tidak ada pembacaan tahlil, tidak ada di situ, cuman ngumpul-ngumpul dok, tidak mampu lagi. Nah, ini yang dijawab di situ na'am, yang bid'ah mungkaroh. Kalau dipakai untuk tahlilan yang khususnya ada di aswaja, yang tentunya tidak masuk. Karena di aswaja di situ penyediaan makanan ada tahlilannya, ada bacaan Al-Qur'annya. Itu pun tidak terpaksa orang yang menyediakan makanan. Justru khususnya di Madura di sini, kalau misalkan nanti setiap malamnya itu sedikit yang tahlil, itu justru menjadi gelisah kalau sedikit yang tahlil. Seperti itu. Jadi kalau mau mendudukkan hukum itu harus sesuai dengan realitanya. Kalau misalkan datanya seperti ini lalu diarahkan terhadap tahlilan yang ada di aswaja, itu tentunya tidak masuk. Oke. Oh ya Pak, ini saya baca judul nih, saya agak takut juga kenapa di ada kata Wahabi nih ketika menolak dalil gitu Pak ya. Nah, saya kan udah belajar lah ya cari dalil yang sahih gitu tentang tahlilan ini, dan ternyata nggak ada Pak dalil yang sahih gitu. Apakah yang dimaksud Bapak ini ketika Wahabi ini menolak dalil yang mana gitu maksudnya Pak? Punten. Siap, saya jelaskan ya. Pertama, perihal mengenai masalah bahasa Wahabi terlebih dahulu. Apa itu Wahabi? Tiada lain dari Syekh mereka ataupun dari kelompok Salafi Wahabi itu justru mengklaim bahwasanya Wahabi itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal mengenai masalah menolak dalil, contohnya dari kalangan Wahabi itu bersikokoh untuk memaknai ayat sifat. Contohnya rijlun dimaknai kaki, contohnya iyad dimaknai tangan. Sementara dari ulama di tafsir Qurtubi menyampaikan, juga Imam Ahmad bin Hambal sebagai seorang salaf di situ juga menyampaikan, bahkan Imam Az-Zahabi juga menyampaikan bahwasanya ayat sifat ataupun hadis sifat yang berkaitan dengan sifat Allah itu tidak boleh dimaknai, diterjemah, itu tidak boleh. Itu ada keterangan dalilnya, itu ada. Lah kan tetapi dari golongan Wahabi ketika diminta dalil satu saja yang memperbolehkan untuk memaknai, menterjemah ayat sifat dalam konteks tafwid, apakah ada? Itu tidak ada dalilnya, tapi tetap dipakai. Justru yang ada keterangan dari tafsir Qurtubi itu tidak dipakai, itu maksudnya. Makanya kan itu namanya menolak dalil. Apakah tidak dikatakan menolak dalil itu? Saya tanyakan tuh dalam hadis gitu Pak, bahwa menganjurkan tahlil tersebut gitu. Lah, ya sebenarnya kan jenengan tadi nanya tentang judulnya menolak dalil, seperti itu kan? Iya Pak, ya benar. Nah, makanya saya jawab sesuai dengan pertanyaan jenengan.
Iya Artinya benar. biar tidak campur baur jenengan. Kalau mau bahas tahlil ya ayo kita jawab sesuai dengan tahlil. Kalau jenengan mau bahas tema ataupun yang ditulis di atas ya saya disesuaikan dengan pertanyaan jenengan. Seperti itu. Iya, iya Pak. Ya, baik, baik. Pak Alvin ya, Hmm. kita tahu dalil itu bukan sekedar Quran hadis, tapi ijma dan qiyas juga menjadi. Suaranya kecil banget Pak. Ya begini, kita tahu bahwa dalil itu bukan sekedar Quran dan hadis saja, tapi af'alus sahabat itu juga menjadi dalil. Perbuatan-perbuatan sahabat kemudian ijma dan qiyas itu juga dalil. Kan gitu ya Pak ya? Ya, Lah terus yang dari tadi itu yang Bapak tanyakan kepada Ustadz Hasani, terus Ustadz Hasani menjawab, itu adalah bagian dari dalil. Artinya sebuah hujah ya, sebuah hujah. Nah itu termasuk bagian dari dalil. Adapun dalil secara soreh gitu tentang tahlilan itu tidak ada Pak. Secara soreh ya, secara soreh ya. Secara soreh yang menyebut kata tahlilan itu tidak ada. Tapi nanti tentang perincian-perincian tidak soreh itu banyak Pak. Banyak. Nah kemudian apakah sebuah perkara yang tidak dilakukan Nabi ini akan jatuh terus haram? Kan tidak Pak. Jadi ada beberapa perkara yang harus ditimbang. Terus kemudian ini PMBG Gimoy kalau mau tahu ya, tahlilan itu bukan di Jawa saja. Kamu naik nanti saya jelaskan. Di Malaysia, di Thailand itu tahlilan Pak, tahlilan. Bahkan di Arab sendiri, nanti saya bahkan datanya kalau kamu naik. Sebelum datangnya Muhammad bin Abdul Wahab, itu di sana tradisi tahlilan itu ada Pak. Cuman ya tidak spesifik jebles seperti yang ada di Jawa. Tapi tradisi seperti itu ada, mendoakan orang meninggal, itu sah Pak, ada Pak. Dengan lafaz-lafaz tertentu, itu ada. Kalau MBG jangan gitu ya MBG, kamu naik kalau kamu ada telur. Nanti kita tunjuk telur kita mana yang lebih besar, kan gitu ya. Nggak usah, saya rasa nggak usah layani anak-anak. Saya rasa itu anak-anak. Monggo Ustaz. Silakan Pak Alvin. Jadi kalau anak-anak dilayani ya kita ikut jadi anak-anak. Ustaz. iya ya Jadi Pak ya. anak-anak itu biarkan main dulu. Gitu. Lanjut Pak, lanjut Pak, lanjut. Jadi Win, apa itu? Boleh ketika- nambah dalil host? Ya monggo. Assalamualaikum Pak Muhammad Alfim. Waalaikumsalam Ustaz. Tahlilan itu Mas, isinya kan baca Quran, zikir. Iya, saya tidak mempermasalahkan Pahalanya- haji Pak. Ya lanjut Pak. Kan tahlilan itu kan isinya ngaji, zikir, pahalanya untuk Betul, almarhum, untuk mayit. Itu ada dalilnya Mas. betul. Coba ini Pak tunjukin Pak, saya mau belajar maksudnya apa gitu. Takut. Saya mau memvalidasi aja sih sebenarnya gitu Pak. Ini menurut Syekh Utsaimin, dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail juz 2 halaman 305. Syekh Utsaimin ditanya, Su'ila fadilatu syekh an hukmi tilawah fa ajaba qailan at-tilawatu li ruhil mayyit yakni ay yaqra'al qur'ana wa hiya yuridu ay yakuna thawabuhu limayyitin minal muslimin. Hadhil mas'alatu mahallu khilafin baina ahli ilmi ala qaulain. Jadi mentransfer pahala bacaan Quran untuk mayit itu menurut Syekh Utsaimin, menurut ahli ilmu ada dua pendapat. Yang pertama al-qaulul awal anna dzalika ghairu masyru'
wa annal mayyita la yantafi'u bihi ay la yantafi'u bil Qur'an fi hadhil hal. Pendapat yang pertama kata Syekh Utsaimin, pahalanya tidak nyampe, tidak ada manfaatnya untuk mayit. Pendapat yang kedua, al-qaulu tsani annahu yantafi'u bidzalika wa annahu yajuzu lil insan ay yaqra'al Qur'an bi niyyatin annahu li fulanin aw fulanah minal muslimin sawa'un kana qariban aw ghairu qaribin aw ghairu qaribin. Pendapat yang kedua kata Syekh Utsaimin mengatakan sampai. Selanjutnya Syekh Utsaimin mengatakan warrajihu al-qaulus tsani. Pendapat yang unggul menurut Syekh Utsaimin adalah pendapat yang kedua. Pahala bacaan Quran bisa ditransfer untuk almarhum atau almarhumah. Syekh Utsaimin berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bernama Sa'ad bin Ubad, menurut Syekh Utsaimin itu bersedekah kebun yang pahalanya dikirimkan untuk ibunya. Terima kasih. Lanjut, host. Berarti ada beberapa ulama beda berpendapat gitu maksudnya Pak ya? Iya, tapi yang rojih, yang unggul menurut Syekh Utsaimin Al-Wahabi ini pendapat yang kedua yang mengatakan pahalanya nyampe berdasarkan hadis tadi. Malah di sini ada dua hadis yang diterangkan. Untuk lebih jelasnya sampean nanya ke ustadz-ustadz jenengan terdekat mungkin. Terima kasih. Lanjut Pak Ibnu Hasani. Bahkan Pak Muhammad Alvin ya, Sayyidah Aisyah pun ketika salah satu keluarganya itu meninggal, beliau itu mengumpulkan wanita-wanita teman-temannya itu untuk makan-makan. Itu ada di Sahih Bukhari, itu ada. Iya Pak. Artinya kalau berbicara dalil itu memang ada. Di situ keterangannya itu sangat lengkap seperti itu. Artinya bisa dipertanggungjawabkan lah dalilnya begitu Pak. Oh jelas Sahih Bukhari. Artinya memang ada di Sahih Bukhari itu kalau itu. Jadi kalau untuk penerapan hari itu gimana itu Pak? Seperti 4 hari, 7 hari? Oh, perihal mengenai masalah penetapan hari, misalkan 1, 3, 7, 40, itu hanya bimujarrodil ad, kebiasaan saja. Yang mana hukum kebiasaan di situ tiada lain al aslu fil adat al ibahah. Hukum asal di dalam kebiasaan itu hukumnya boleh, tidak apa-apa. Bahkan Imam Ibnu Hajar al Asqalani kalau berbicara tentang menentukan sebuah amalan baik, kita lah tentukan untuk di hari ini, di sini, dan di hari ini, itu bagaimana hukumnya? Maka ada hadis di dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya baginda Nabi mengkhususkan ziarah untuk berjalan kaki ke Masjid Quba itu setiap hari Sabtu. Beliau mengkhususkan setiap hari Sabtu untuk berjalan kaki. Lah dari sini Imam Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitab Fathul Bari yang merupakan syarah dari Sahih Bukhari di situ menyampaikan hadis ini menjadi dalil akan kebolehannya mengkhususkan sebuah amal as-solihah, amal-amal yang soleh untuk dikhususkan di fi ba'dil ayyam, di sebagian hari, wal mudawamah 'alaiha, dan menetapi di hari yang ditentukan tersebut itu tidak apa-apa. Ada dalilnya juga. Seperti itu. Ya. Jadi sepertinya penetapan hari ini sudah, ya ini saya ini aja Pak ya menerangkan sedikit daripada
tradisi yang ada gitu Pak ya. Jadi sepertinya sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat tentang penetapan hari ini loh Pak. Nah, yang bikin saya miris tuh begini Pak. Selama 7 hari itu kan mau tidak mau jamuan itu